tikus itu curigaan parah sama anomali di wilayahnya. Misalnya biasanya mereka tuh suka nyolong beras atau sisa sayur di dapur gitu ya. Terus kita mau ngeracun, ditaruhnya ayam goreng. Logikanya kan gitu ya. Nah, ini tikus tuh nggak akan menyentuh racun itu. Nah, kalau ini buatan pabrik kayaknya, dia itu cukup sensitif ya teman-teman ya. Supaya, halo Sobat Pacul, pernah nggak ngalamin momen menjengkelkan? Beli lem tikus harga 20.000 di pasar, dipasang semalaman di dapur, besok paginya yang ketangkep cuman kecoa, semut, atau cicak. Terus tikusnya, pipis persis di sebelah lem itu. Seolah-olah kayak ngejek kita. Iya nggak? Nah, di Indonesia, kalau mau ngatasi tikus tuh jurusnya muter-muter aja di situ. Kalau nggak racun, jepretan, ya perangkap. Masalahnya, kenapa modifikasi alat-alat ini sering mendadak jadi nggak mempan lagi? Umpan udah diganti, jebakan udah dimahalin, tapi tikus di rumah apa di sawah makin pinter buat meloloskan diri. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu merepotkan diri ya buat bikin inovasi baru yang aneh-aneh. Kuncinya cuma satu, kita harus tahu rahasia bagaimana hewan pengerat ini bertahan hidup. Di video saya ini, saya akan bagikan pengalaman nyata saya mengamati OPT tikus atau hewan tikus ini sejak awal tahun 2000-an. Saat pertama kali saya terjun di dunia pertanian. Dan video ini bukan cuma buat petani yang di sawah ya, tapi buat Anda juga yang pegawai kantoran, tinggal di perumahan, yang steril lah. Gak ada urusan sama pertanian sama sekali. Hati-hati, tikus selalu punya cara buat menginvasi ruang hidup Anda. Nah, saya Yoga Agris, tonton video ini sampai selesai karena informasi ini kelak akan menyelamatkan aset kabel-kabel elektronik di rumah Anda dari jajahan dinasti rahasia, yaitu tikus. Nah, ada sebuah dugaan menarik ya. Apakah tikus gak pernah punah, melainkan cuman bermutasi? Jawabannya secara fosil tikus purba raksasa itu memang ada. Pernah ada. Namanya Josepo. Joseph siapa ini? Ya itulah pokoknya lah. Ukurannya sebesar kerbau dengan berat 1 ton. Ada juga Poberomis yang seberat 700 kilo. Tapi mereka semua punah di zaman es karena badannya terlalu besar dan butuh makan terlalu banyak. Nah, melalui mutasi jutaan tahun ini, akhirnya alam menciptakan tikus yang lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena ini adalah strategi terbaik untuk menguasai dunia. Kalau Anda lihat 3 atau 4 ekor tikus lewat di ruang tamu, jangan senang dulu kalau berhasil diracun. Secara sains yang Anda lihat itu cuma 30 sampai ya kurang lebih 30% lah dari total populasi mereka yang asli. Nah, itu sebagai tim pengintai atau scout. Sisanya 70% lagi sembunyi di bawah tanah di balik dinding. Loh, kok jumlahnya bisa massal banget? Itu karena rahim tikus betina adalah mesin pengganda yang gila. Mereka punya kemampuan bernama postpartum estrus, artinya 24 jam setelah melahirkan, induk tikus itu bisa langsung kawin lagi dan hamil lagi. Jadi sembari nyusui anaknya selama 21 hari ya, di dalam rahimnya itu udah antre gelombang bayi berikutnya. Begitu anak pertama disapih, gelombang kedua langsung lahir. Sekali melahirkan bisa keluar 6-12 ekor anak. Makanya dalam radius 10-50 meter di sekitar rumah Anda, itu bukan cuma tikus yang numpang lewat, melainkan satu dinasti keluarga besar yang saling mengenali lewat bau urin dan feromon. Bayangin aja, di sana ada kakek, nenek, om, tante, sepupu, sampai cicit-cicitnya tikus tuh berkumpul jadi satu. Satu keluarga besar. Sekarang bayangkan matematika gila ini ya. Jika lahir dengan rasio 50-50, kelahiran 6 ekor gitu ya, berarti kan 3 jantan, 3 betina. Dalam waktu 6 minggu, anak-anak yang baru disapih tadi sudah matang secara seksual dan siap kawin. Jadi dalam waktu 9 minggu, yaitu kurang dari 3 bulan, sepasang tikus yang di awal itu bisa berkembang biak menjadi 96 ekor tikus baru. Ya ini jumlahnya sangat banyak ya. Itulah kenapa alasannya aktivis pencinta hewan pun sampai sekarang nggak pernah memprotes kebijakan laboratorium yang pakai tikus sebagai bahan uji coba laboratorium. Karena dikira-kira ya kalau menurut prediksi, jumlah populasi tikus di dunia itu mencapai 5 kali lipat dari jumlah populasi kita sebagai manusia. Jadi saran saya itu yang pertama adalah tindakan preventif pertama. Jangan beri mereka fasilitas gratis. Kayak kolong tempat tidur, gudang berantakan, dan tumpukan barang yang tidak terpakai,
itu sudah seperti hotel berbintang 5 bagi dinasti mereka. Batasi akses sarangnya sekarang. Nah, selain rahimnya tadi yang cepat untuk bereproduksi ya, otak tikus itu juga sangat cerdas. Ada yang disebut dengan epigenetika atau trauma genetik. Ini gila sih. Misal Sobat Pacul ngeliat tikus di ruang tamu gitu ya, kan refleks kita biasa ngambil sendal terus dilempar gitu. Itu kalau meleset, tikus itu kabur dalam kondisi stres berat. Nah, trauma ini atau ketakutan ini akan mengubah ekspresi gen di tubuh mereka dan diwariskan langsung ke anak-anaknya secara biologis. Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak yang kelak lahir itu, mereka akan menghindari ruang tamu tersebut karena ada memori trauma dari induknya. Meskipun mereka sendiri belum pernah ke sana. Jadi saran saya kalau misalnya kita tuh ngelihat tikus lewat ya di pojok ruangan, kita jangan ada kontak fisik. Soalnya nanti kalau itu nanggung, nggak membinasakan dia ya, mereka kan cuman apa ya, cari rute lain buat masuk ke ruangan kita. Nah, terus ada namanya neofobia atau takut hal baru. Tikus itu curigaan parah sama anomali di wilayahnya. Jadi kalau misalnya biasanya mereka tuh suka nyolong beras atau sisa sayur di dapur gitu ya. Terus kita mau ngeracun, ditaruhnya ayam goreng. Logikanya kan gitu ya. Nah, ini tikus tuh nggak akan menyentuh racun itu atau umpan itu. Karena itu alarm bahaya mereka langsung berbunyi. Mendadak ada makanan aneh di atas rute mereka. Mereka tahu sedang diawasi. Terus cara ngeracunnya gimana? Kita harus pakai trik namanya psikologi conditioning. Hari pertama gitu ya, kita ciprati dulu pakai minyak bekas goreng ayam. Terus hari kedua kita kasih remah-remahan tepung-tepungnya atau mungkin tulang-tulangnya. Hari ketiga itu baru kita kasih potongan dagingnya. Kalau itu habis berarti tikus sudah mulai lengah ya. Mereka nganggap itu adalah makanan gratis yang aman. Hari keempat ya baru kita kasih itu racun. Tapi harus diingat ya, ini ada catatan penting. Kalau misalnya tadi itu sukses ya mengeliminasi tikus yang kita incer, taktik yang sama itu nggak bisa dipakai berulang kali. Semisal besok atau lusanya ada tikus lagi datang, tikus yang lain. Pola jenis racun yang sama itu nggak bisa digunakan berulang. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan bait shyness atau trauma umpan. Lewat social learning, koloni yang tadi ngendus bau bangkai temannya itu tahu kalau makanan kemarin tuh mengandung bahaya. Misal biasanya ayam goreng baunya kayak gitu, kok ada bau bahan kimianya ya. Nah, mereka akan mencium kalau ada makanan dengan bau bahan kimia tertentu, itu bahaya atau harus dihindari. Mereka akan ngobrol nanti dengan suara ultrasonik di atas 20 kHz ya, yang nggak bisa didengar sama telinga manusia untuk nandai umpan tersebut. Jadi, kalau semisal eksekusi pertamanya itu kita menggunakan jenis racun antikoagulan ya, atau warfarin. Untuk eksekusi berikutnya kita tuh tidak bisa menggunakan racun yang sama. Kita harus menggunakan racun non-antikoagulan akut. Agar mereka tidak mengembangkan kekebalan genetik juga. Jadi udah nggak dimakan, terus mereka karena nggak dimakan itu mereka tuh bisa kebal juga sama jenis racun tertentu kalau semisal tuh nggak sengaja termakan. Hebat ya. Jadi saran saya kita menggunakan beberapa jenis racun ya. Kita tidak bisa mengharapkan satu jenis racun ini bisa langsung menghabiskan seluruh infansi yang masuk ke wilayah kita. Agak repot memang ya, tapi ya memang seperti itu keadaannya. Ditambah anatomi tikus itu seolah memang didesain secara mekanis sebagai penyusup ulung. Tikus memiliki tengkorak dan tulang yang fleksibel. Banyak yang mengira tikus itu masuk celah sempit karena mereka tuh nggak punya tulang selangka. Padahal punya, tapi kerangka dan sendi mereka tuh sangat kompresibel atau bisa memipih. Itu yang disebut dengan aturan jempol. Asal tengkorak kepalanya bisa lolos masuk, ya seluruh sisa badannya ya dipastikan bisa ikut lolos juga. Jadi kalau tikus got dewasa tuh bisa lolos di lubang seukuran koin 2 cm. Jadi kira-kira sebesar ini ya. Sementara kok tikus rumah atau mais itu bisa lolos di lubang seukuran 0,6 cm. Segini, bayangin aja. Terus kita kan tahu ya, tikus kan suka gigitin segala hal ya. Itu karena gigi seri mereka itu sekeras besi. Gigi seri tikus tuh terus tumbuh belasan senti dalam setahun. Makanya mereka punya insting wajib mengikir gigi dengan menggigit benda keras agar tidak menusuk ke tengkorak mereka atau kotak mereka. Jadi gigi yang bagian bawah itu bisa naik ke atas tumbuh terus kalau nggak diasah. Di skala kekerasan mineral atau MOS, gigi tikus itu nilainya 5,5. Jadi lebih keras dari tembaga, aluminium, bahkan besi murni. Makanya kabel tebel, pipa PVC, kayu, sampai batako kualitas rendah itu bisa mereka jebol dengan mudah. Nah, kalau ini kan jepretan yang tradisional ya, ini udah puluhan tahun orang pakai ini. Ini efektif sekali, tapi masalahnya karena mungkin ini dibuat secara home industry, kita nggak bisa
pukul rata. Kita harus nguji dulu ya, kita harus nguji dulu supaya ini tuh sensitif ketika diinjak pemicunya, jadi bisa jepret. Nah, kalau ini buatan pabrik kayaknya, dia itu cukup sensitif ya teman-teman ya, seperti ini. Dan naruh ininya di sini ya, supaya ini ya nanti kalau ditaruh di sini ditekan sama tikusnya itu dia langsung seperti itu. Terus tikus juga memiliki yang disebut dengan navigasi tikmotaksis dan kinestesia. Mata tikus itu rabun parah. Jarak pandang mereka tuh cuma 1-2 meter. Buta warna merah lagi. Nah, sebagai gantinya mereka berjalan menempel di dinding menggunakan kumis atau vibrissae dan rambut tubuh sebagai sensor taktil. Jadi pembimbing jalan, mirip tongkat buat, maaf ya, para tunanetra. Ibaratnya mereka tuh jalan seperti ini. Ya karena rabun tadi itu. Terus hebatnya lagi mereka tuh punya ingatan otot ya atau kinestesia. Sekali lolos dari kejaran Anda, otot mereka tuh menghafal rute, sudut dan jarak lompatan secara profesional. Jadi dalam kondisi panik atau gelap total, mereka tuh lari pakai memori otot. Makanya mukul tikus yang lagi lari kenceng tuh hampir mustahil. Ini sobat agri ya. Ini lubang tempat tikus masuk. Keluar masuk dari sini. Logikanya kan kita pakai jepretan, kalau nggak kita pakai ini nih, lem tikus. Tapi kalau kita taruh lem tikus di sini, ini nggak akan dapat. Percaya deh sama saya. Nah misalnya ya, ini pintu. Tikus dari sini naik ke sini, belok. Cara naruh perangkapnya adalah seperti ini. Tikus sudah sampai di sini, dia biasanya tuh langsung full speed. Dia nggak tahu ada jebakan di sini. Bukan naruhnya di sini. Bukan malah naruhnya di sini. Begitu ada kebiasaan dari obstacle ini yang berbeda, dia langsung loncat lagi, biasa gitu. Jadi kalau dibilang mereka punya kemampuan setara dengan atlet olimpiade, itu ya nggak hiperbola sebenarnya. Mereka tuh bisa melompat vertikal ke atas setinggi 1 meter itu tanpa ancang-ancang. Mereka juga bisa memanjat pipa yang tegak lurus, pipa air gitu loh. Terus juga mereka bisa menahan napas selama 3 menit. Jadi nggak heran kalau mereka tuh tahu-tahu muncul di lubang kloset kamar mandi Anda. Mereka tuh berenang menyusuri jalur pipa pembuangan S-band bawah tanah. Bahkan jatuh di lantai 4 atau gedung setinggi 15 meter tuh mereka masih bisa mendarat dengan 4 kaki seperti kucing tanpa cedera, terus kabur. Plus, mereka tuh kuat berenang semalaman. Nah, kemampuan fisik tadi itu yang membuat mereka bisa beradaptasi di 2 kutub ekstrim. Nyaman di tempat pembuangan sampah atau TPS yang penuh bakteri sekaligus bisa nyusup ke rumah sakit yang super steril dengan memanfaatkan labirin plafon dan pipa AC sebagai jalan tol pribadi. Sehingga ini menyimpulkan bahwa tikus tidak melihat sebuah bangunan berdasarkan fungsinya, tapi berdasarkan celah rongganya. Ada juga pengamatan saya mengenai diet pakan tikus ini. Jadi terkait dengan sumber makanan mereka. Kalau mereka tuh makan sayur, mereka cenderung lebih masa bodoh dan kurang waspada dibanding tikus yang makan sumber hewani atau daging. Saat saya ke pasar tradisional di malam hari ya, kondisi lapak itu kan banyak yang tutup. Kaki saya itu berkali-kali ditabrak sama tikus yang berlari santai di lapak sayur. Sementara yang di lapak penjual daging, tikusnya sangat aware, neurotik, dan langsung melesat begitu melihat saya. Jika saya teliti secara kimia otak ya, tikus yang di lapak daging itu kan diet proteinnya tinggi, ya protein hewani. Itu memicu produksi asam amino tirosin yang tinggi. Jadi menghasilkan hormon dopamin dan adrenalin sehingga sistem saraf mereka tuh selalu dalam kondisi siaga 1. Refleksnya kilat dan karena daging itu adalah komoditas yang mewah, persaingan antara koloni di sana tuh juga sangat sengit pastinya. Nah sebaliknya, tikus di lapak sayur itu mereka mengkonsumsi karbohidrat dan serat melimpah. Karbohidrat itu kan memicu asam amino triptofan masuk ke otak yang diubah menjadi serotonin dan melatonin. Jadi itu hormon penenang dan pengantuk. Istilah kerennya, tikus lapak sayur itu lagi mengalami food coma alias kekenyangan. Makanya mereka rileks, jalannya lambat, dan kehilangan kewaspadaan terhadap orang asing yang baru datang. Sampai mereka tuh nabrak kaki saya. Nah, fenomena ini juga terjadi di rumah saya beberapa hari belakangan ya. Jadi ada 3 ekor tikus yang kebiasaan makan sisa sampah dapur di rumah saya. Kebetulan sekali itu kan umumnya sisa potongan sayur yang nggak bisa dimasak. Nah mereka ini pas petang hari tuh berani banget nampakin diri di depan istri saya. Santai banget. Beda sama tikus yang dulu waktu zaman saya miara anjing. Karena mereka tuh kebiasaan makan sisa pakan anjing yang tinggi diet protein hewani.
itu gesitnya minta ampun. Jadi, batasi sisa makanan hewani di lingkungan kita agar pergerakan mereka tuh lebih mudah dikontrol. Jadi, kalau habis makan ayam goreng atau apa tuh buang yang jauh. Atau lebih baik lagi, jangan sisakan makanan sama sekali. Nah, di tengah kota dekat rumah saya, karena banyak limbah makanan malam, kayak nasi goreng, bakso, terus populasi tikus akhirnya membeludak. Dan menariknya, sekitar 15-20 ekor burung hantu itu ikut tinggal di tengah kota, karena mereka tahu di sini lagi ada pasar makanan mereka. Jadi kalau Sobat Pacul suka ngeliat beberapa video saya ya, suka mendengar suara seperti burung kakak tua. Itu sebenarnya burung hantu yang keliling di atas genteng rumah saya. Tapi Bang, di rumah ada kucing itu bisa dipakai buat berburu tikus? Oh, tidak bisa. Karena apa? Dalam bahasa Indonesia itu hanya mengenal satu nama, yaitu tikus. Sementara dalam bahasa Inggris kita mengenal yang disebut dengan rat atau tikus got atau mouse, tikus kecil yang sering kita lihat itu di film Tom and Jerry atau Mickey Mouse. Nah, ini baru jenis hewan yang bisa diburu oleh kucing. Aduh, berarti kita harus improvisasi terus ya kalau tikusnya super itu. Enggak juga, barusan tadi saya bilang ada burung hantu. Kita bisa dibantu sama hewan. Ada juga satu lagi hewan yang bisa dipakai manusia untuk mengontrol populasi tikus, yaitu anjing. Oke, sekarang kita bandingkan dulu ya, karena bahasan kita sekarang ini adalah pengontrol populasi tikus atau OPT tikus. Seekor burung hantu atau sarawak Jawa itu bisa memangsa 1000 sampai 1800 ekor tikus per tahun. Meskipun kalau lagi musim hujan saat sawah banjir, mereka tuh dapat makanan selingan ya kayak kepiting sawah dan katak. Hingga angkanya turun sampai 500 atau 700 ekor per tahun. Tapi mereka tetap mangsa tikus. Mereka menyerang dari udara secara senyap ya, menculik tikus tanpa memicu alarm bahaya di koloni bawah tanahnya. Berbeda dengan anjing, untuk anjing khusus ya seperti jenis terrier atau anjing kampung ini kan secara tradisional udah biasa dibawa petani ya untuk jaga sawahnya ya. Ciri khas anjing itu kakinya pendek dan punya kumis. Fungsinya kumis untuk melindungi wajahnya supaya kalau lagi gigit tikus, tikusnya balik gigit itu wajahnya terlindungi kalau tumbuh kumis itu. Nah, anjing itu memiliki yang disebut dengan prey drive. Itu adalah kemampuan untuk berburu secara sporting. Dalam sejarah itu ada anjing bernama Billy yang mampu membunuh 100 ekor tikus dalam waktu 5 menit dan membunuh 50 ekor sehari. Itu jadi gampang banget buat anjing-anjing jenis terrier. Tapi pemburuan ini bisa dibilang bising, ya bikin tikus tuh yang selamat stres berat, memicu mereka untuk melakukan strategic retreat, migrasi massal ke tempat lain, ya atau ke tempat tetangga atau gimana. Terus juga anjing itu kan butuh pawang, manusia, kita harus ngawasi, jadi nggak bisa dilepas 24 jam. Tapi catatan penting juga untuk Sobat Pacul di sini yang punya anjing untuk keperluan berburu hama itu, ya mereka itu sebenarnya punya kekebalan tubuh yang baik karena dari kecil sudah dibiasakan untuk berburu. Mereka akhirnya mengeluarkan virus dan bakteri itu melalui urinnya dan liur. Sebenarnya kalau saya bilang liur juga kurang tepat ya, karena mereka itu kan nggak punya pori-pori. Pori-pori anjing itu di mulut, jadi yang keluar dari mulut itu sebenarnya keringetnya. Nah, sesuai dengan kebiasaan dari zaman pra-Islam, yang dipraktekkan hingga sekarang, hingga hukum fikih saat ini, anjing kerja untuk menjaga lahan dan berburu hama itu sebaiknya tidak tinggal satu rumah dengan kita. Jadi dibuatkan kandang di luar. Ibaratnya kalau rekan kerja itu dibuat mes sendirilah, ya kamar sendirilah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit yang sifatnya zoonis. Jadi bisa menular ke manusia gitu loh. Jadi kesimpulannya kalau kita butuh pembersih yang total secara cepat di area gudang tertutup, ya misal sudah ketahuan komunitas tikus ada di situ, kita bisa menggunakan anjing. Tapi kalau kita tuh mau menjaga ketahanan pangan dan kestabilan lingkungan jangka panjang agar populasi tikus gak meledak lagi, burung hantu adalah investasi udara yang terbaik. Jadi gitu ya Sobat Pacul, kesimpulannya menghadapi tikus itu bukan berarti senjata siapa yang paling mahal atau racun siapa yang paling mematikan. Ini adalah perang catur jangka panjang antara kecerdasan kolektif mereka melawan kedisiplinan preventif kita. Begitu kita lengah dan berhenti berinovasi, disitulah dinasti mereka akan kembali mengambil alih. Bersihkan lingkungan, batasi akses makanan mereka, dan biarkan alam bekerja dengan predatornya juga. Sampai jumpa di video eksperimen Agri-Ace berikutnya. Tetap aktif, tetap kreatif, dan salam. Ace out.